Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Mesak Mantek, Kepala SMA Negeri 2 Skanto, Kerom, Papua. Video inspiratif kali ini yaitu peran Kepsek sebagai pemimpin pembelajaran berdiferensiasi di wilayah pinggir. Pendampingan seorang kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran terhadap semua guru dilakukan melalui 3 langkah. Yang pertama, pra-observasi. Yang kedua, observasi. Dan yang terakhir, pasca observasi. Pendampingan praobservasi dilakukan terhadap semua guru sebelum mereka masuk di dalam proses pembelajaran di kelas. Kasih Bapak. Oh, mari Buning. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, permisi. Mari. Oke, apa kabar Buning? Puji Tuhan, kabar baik. Wih, Sehat. mantap. Oke, Buning bagaimana? Nanti jam berapa mengajar? Jam pertama. Oh, jam pertama ini ya. Oke. Baik. Perangkat sudah siap. Sudah siap Bapak. Oke. Jadi perangkatnya judulnya tentang alat ukur ya. Oke. Yang Ibu kasih ke saya kemarin tentang alat ukur. Di situ bisa saya lihat yang sudah dicetak Ibu nih. Silakan Bapak. Iya. Oke, terima kasih. Oke, baik, Buning. Ini materinya tentang alat ukur. Kemudian tujuannya tentang prinsip-prinsip pengukuran ya. Iya. Kemudian alat kita ada Buni? Ada Bapak. Iya, walaupun kita di perbatasan ya. Iya. Alat kita ada jangka sorong ya. Ada. Ada nanti penggaris ada ya. Kita gunakan saja yang ada. Jangan cari yang tidak ada. Baik Bu Ning, ini kalau dilihat dari kesiapan, untuk persiapannya ada kegiatan awal, ini ada pertanyaan pemantik ya, yang ini harus ditanyakan pada anak-anak ya. Selain yang seperti biasa dilakukan seperti berdoa, kemudian motivasi peserta didik, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Jangan lupa. Oke, baik Ibu Ningsi, di materi yang Ibu bawakan ini jangan lupa seperti biasa ada salam, doa, kemudian nanti kita tanya kabar ke anak-anak sehubungan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita juga motivasi mereka, kira-kira mereka punya kabar bagaimana, keadaan mereka baik atau sehat, mereka sudah siap belajar atau belum. Kemudian nanti juga jangan lupa di dalam memacu mereka ke arah materi, di mana Ibu harus menyampaikan tujuan pembelajaran dan kasih pertanyaan yang membuat pikiran mereka itu kritis dengan pertanyaan pemantik. Mungkin dari itu nanti pikiran mereka langsung terbuka. Oke, Bu Ningsi. Ya, jadi nanti kita di dalam tahap pembelajaran ada pendahuluan awal, kegiatan inti, penutup. Dan di dalam proses pembelajaran saat ini kita wajib untuk melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi agar bisa menjangkau anak-anak kita yang kurang, yang sedang dan mungkin punya kecepatan belajar yang cepat begitu. Jadi kalau saya lihat di RPP-nya sudah cukup ya. Ada gaya proses pembelajarannya ini berdasarkan gaya-gaya belajar ya anak-anak. Ada auditori, ada visual, dengan ada kinestik ya. Oke. Ya, bagus. Kemudian nanti di akhir kegiatan pembelajaran
Jangan lupa ada kegiatan refleksi. Kemudian nanti anak-anak harus digiring untuk bisa mengambil kesimpulan apa yang mereka bisa simpulkan dari proses pembelajaran yang tadi dilakukan. Dan mungkin perlu ditekankan bahwa di dalam proses ini anak-anak memang harus bisa mengukur, jangan sampai alatnya mereka tidak bisa pakai untuk ya, bisa. Baik Bu Ningsi, di sini ada modul ajar plus yang sudah baik saya lihat, sudah lengkap. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari Buning atau yang perlu diragukan selama proses pembelajaran nanti yang Ibu akan bawakan? Silakan Buning sebelum masuk di dalam kelas. Baik Bapak, terima kasih. Dalam proses pembelajaran ini ada hal yang saya dapati dalam kelas, yaitu ketika nanti saya menggunakan alat. Sebelumnya saya sudah tanya kepada siswa peserta didik tersebut apakah sudah pernah menggunakan alat-alat ukur yang akan kita pakai dalam proses pembelajaran. Ada beberapa siswa yang mengatakan belum pernah menggunakan alat, kemudian ada yang sudah pernah mendengar nama alatnya, kemudian ada yang belum sama sekali. Dan ini merupakan proses yang akan saya lakukan di kelas, bagaimana saya menggunakan alat, cara bacanya, kemudian cara menggunakan alat tersebut. Dan ini yang akan saya lakukan di kelas nanti. Oh baik, iya. Iya. Jadi alat-alat pastikan bahwa alat-alat kita yang ada dipakai semua begitu. Jika punya 2 kita pakai 2. Jika ada 3 kita pakai 3. Kemudian anak-anak pastikan untuk biar dia praktek sendiri pegang, kemudian kita pandu, kita fasilitasi supaya anak-anak kita di pinggiran wilayah ini juga bisa tahu mengukur sama dengan anak-anak kita di wilayah barat Indonesia sana. Iya. Ada lagi Bu Ningsi? Iya, alat yang akan sementara kami pakai di kelas yaitu alat ukur jangka sorong Jangka dan sorong ada ya? mikrometer seko Luar biasa. dan mista. Penggaris ya. Oke baik ya, berarti alat kita sudah ada walaupun cuma 3 tidak apa-apa. Itu juga menjadi salah satu alat-alat ukur yang umumnya dipakai ya, di kalangan dunia industri atau kalangan umum. Oke baik, terima kasih Bu Ningsi. Berarti siap, ini saya kembalikan. Iya. Oke, nanti kita ketemu di observasi langsung di kelas ya. Siap, Bapak. Selamat Terima bekerja kasih. lagi. Proses yang kedua yaitu pendampingan observasi kelas. Dilakukan di dalam ruang kelas pada saat guru melakukan proses pembelajaran. Ya, selanjutnya kelompok dengan gaya belajar kinestetik boleh melihat poster yang ada di depan. Ini adalah contoh yang bisa kalian gunakan nanti untuk membuat poster. Silakan dari kelompok kinestetik yang pertama ke depan untuk melihat contoh. Sudah? Bereksplor gambar poster. Kemudian untuk kelompok yang visual boleh langsung ke Canva untuk membuat poster. Silakan dengan kelompoknya. Setelah kegiatan observasi kelas, dilanjutkan dengan kegiatan pasca observasi untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan menjadi bahan perbaikan untuk guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Siti Daryati dari SMA 2 telah melakukan selama 2 tahun, di mana pembelajaran berdiferensiasi sangat berpengaruh terhadap aktivitas dan minat belajar anak, di mana pembelajaran yang konvensional peserta didik kurang antusias. Namun dengan pembelajaran berdiferensiasi, semangat peserta didik semakin meningkat dibanding dengan pembelajaran dengan K13. Terima kasih. Sampai ketemu dalam video berikutnya.